warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kudus yang berbahagia, kembali kita ketemu bersama Tajuk Rakyat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Siang ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang Raperda Perlindungan Pertanian. Hal yang penting yang ingin kita minta untuk masukan dan juga penjelasan dari Dewan adalah apa urgensi dari Raperda Perlindungan Pertanian ini. Apakah hanya karena disahkan, sudah ada undang-undang, atau memang petani Kudus sangat butuh itu. Dan yang kedua adalah sejauh mana proses ini sudah berjalan. Perlu kami sampaikan Mas Haji bahwa di dalam Raperda inisiatif dari DPRD Kabupaten Kudus di sini tentang pertanian, bahwa di Kabupaten Kudus ini kalau kita lihat bahwa masyarakat Kudus ini skala besar, bahwa selain kependudukan di Kabupaten Kudus ini adalah para buruh, namun mereka ini mempunyai aktivitas yang tinggi dalam pertanian. Dan banyak sekali kenapa di dalam Raperda ini kita muat di situ bahwa di Kudus ini sering banjir, terutama di banjir. Dalam hal ini adalah banyak pertanian yang di Kudus ini tidak ada banjir. Ini butuh perlindungan yang tentunya harus dikaji dalam Raperda. Walaupun mungkin ya dari Dinas Pertanian, kalau saya dengar dan saya waktu kita ada banjir itu ketemu para petani di sana, asuransi ada yang belum keluar, asuransi yang bagaimana. Tataran kalau kita melihat sisi hukum, karena saya orang hukum, ini aturan tersebut belum teratur secara tertata dengan baik, dan betul-betul belum ada dasar hukumnya yang kuat. Walaupun para petani ini mungkin aja sudah ada pihak dari difasilitasi dari Dinas Pertanian, mereka akan mengasuransikan kepada pihak lain, apakah pihak perbankan maupun pihak yang menangani pertanian ini. Namun sampai saat ini, kemarin karena saya ketemu dan sempat dengan Pak Dikirin, kami menurunkan para petani itu belum sama sekali asuransi itu cair. Ini analisa kami ini lemah di dalam tataran hukumnya, karena satu di dalam Kabupaten Kudus ini belum mempunyai perda yang kuat untuk mengatur hal ini. Ini yang pertama. Yang kedua, juga petani-petani di Kudus ini butuh kenyamanan, butuh perlindungan yang kuat. Sisi lain, di saat mereka akan petani, di sisi lain mereka akan melakukan tanaman-tanaman apa, tanaman palawija maupun tanaman yang lain, yang menjadikan kendala adalah pupuk. Satu. Dan pupuk ini sudah diatur tentang adanya subsidi, non subsidi. Ya, kadang para petani ini masih mengeluhnya dengan non subsidi itu yang sangat luar biasa, tapi yang subsidinya ini yang sedikit, jadi sangat minim lah. Ini dengan adanya perda ini mungkin yang tahu persis dari Dinas Pertanian Ibu ya, ini kita akan mengetahui skala kebutuhan para petani yang benar-benar dalam 1 tahun mereka panen itu berapa apa ya yang harus kita gelontorkan hitungan untuk bersubsidi maupun subsidi. Karena kenapa? Kalau hitung-hitungan dalam kemarin saya sempat dengan teman-teman yang mempunyai distributor di sana, memang nilai tingkat yang dimiliki oleh para petani antara subsidi dan non subsidi belum imbang. Akhirnya kadang-kadang petani menjerit dengan adanya pupuk tersebut. Jadi butuh adanya pelakuan hukum dan yang lain. Yang selanjutnya, petani-petani ini kan skala sekarang itu kan sudah tidak petani yang kayak dulu, zaman dulu. Sekarang harus dibuat bagaimana petani ini yang lebih modern. Mereka akan apa yang kita lakukan, penanaman ataupun dengan pengolahan tanahnya, ini dibutuhkan adanya pendampingan dari petani, dari dinas terkait. Nah, inilah yang harus diatur. Diaturnya bagaimana kita memperoleh
anggaran yang pas yang dibutuhkan secara urgent dari APBD Kabupaten Kudus untuk pendampingan para petani. Pendampingan yang wujud bagaimana? Apakah kita berikan pelatihan cara mengolah tanah, atau bagaimana kita berikan pelatihan untuk menanam yang pas di daerah kita masing-masing. Karena di Kudus ini adalah tergolong ada tiga kalau saya katakan. Golongan yang pertama adalah golongan yang kelas atas. Dalam arti kelas atas ini ada di daerah pegunungan. Pegunungan ini mayoritas mereka tidak bisa bertanam padi maupun yang lain, ya kan. Begitu juga untuk di daerah yang subur atau daerah wilayah yang memang betul-betul bisa kita lakukan dua kegiatan, yakni bahasa orang Jawa itu bisa padi 2 kali sekali molong hijau, itu bisa dilakukan. Beda lagi dengan yang ketiga, yakni yang ada tanaman di daerah rentan banjir. Jadi mereka ini harus kita betul-betul berbatas demikian hingga dengan adanya pendampingan dari dinas terkait, ini mampu para petani ini tidak akan kehilangan mata pencaharian mereka, karena di Kudus ini ada 3 kategori kalau menurut kami. Ada kategori yang di pegunungan, yakni mereka akan bertanam dengan pohon-pohon yang bisa jambu maupun yang lain, itu betul. Saya kira gitu urgensi bagaimana kami selaku anggota DPRD Kudus dari fraksi PKB untuk mengawal tentunya dengan pansus juga yang diantaranya adalah untuk memutuskan para petani. Ya, begitu tadi Pak Nur ya tentang persoalan pasal-pasal yang misalnya sekarang dibahas ya. Apakah itu sudah semuanya terakomodir dalam rancangan itu? Karena kita lihat Bapak Ibu yang terhormat, itu ada rancangannya itu kan Undang-Undang Perlindungan Petani. Memang berhenti di situ atau ada kelanjutannya? Nah, ini yang terus terang apakah ini jadi inisiatif dari Dewan atau juga itu sekaligus memang pembahasan yang berbarengan dengan eksekutif? Mungkin Bu Dewi bisa memberikan katakanlah tanggapan sejauh mana proses ini yang disampaikan tadi Pak Nur. Ternyata dalam rancangan ini masih banyak pasal-pasal yang belum tertampung. Pada saat kita pembahasan itu banyak masukan-masukan. Kita sudah beberapa tahapan pembahasan bersama Pansus. Itu ada usulan, memang ada penambahan, kita tidak berhenti di dalam perlindungan petani, tetapi juga ada pemberdayaan di sana. Sehingga di dalam pasal 1 di samping nanti ada perlindungan petani, juga di sana ada pemberdayaan petani juga. Kemudian tadi disebutkan perlindungan petani itu banyak sekali di sana yang harus pasal per pasal disampaikan tentang sarana prasarananya pertanian. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur Hadi tentang pupuk juga. Lah, terkait tentang pupuk, bahwa kita pupuk bersubsidi ini merupakan subsidi dari pusat, sehingga kita sangat tergantung dari APBD kuota dari pusat. Kemudian kita mendapatkan kuota dari provinsi, kemudian kita melalui ERDKK, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok, sehingga sudah tersistem di sana di ERDKK. Kemudian dari kuota yang ada dari ERDKK yang sudah diinput oleh teman-teman kami yang ada di lapangan, itu memang semuanya tidak bisa terpenuhi di dalam kuota itu, karena ya itu menyangkut alokasi di masing-masing kabupaten, sehingga komposisi subsidi pupuk yang ada di Kabupaten Kudus itu misalnya pupuk urea itu sekitar 90% dari kebutuhan yang ada.
Kemudian yang pupuk yang lainnya ada NPK, SP36 itu sekitar 30%, sehingga itu tidak dapat terpenuhi keseluruhan. Nah, ini memang harus ada semacam skema. Petani yang akan diberi subsidi sudah dituangkan di dalam Ranperda ini, bahwa petani yang akan kita berikan subsidi adalah petani yang luasannya kurang dari 2 hektar. Nah, ini apakah nanti lebih mengerucut lagi komoditas apa yang akan disubsidi? Kalau tentunya semua komoditas itu mengarah ke subsidi, maka kuota pupuk itu tidak dapat terpenuhi. Maaf Ibu Dewi, Ya. itu semua sudah masuk dalam apa pasal-pasal yang rancangan ini? Iya, sudah masuk yang itu ya. Termasuk yang berapa sudah pernah petani? dilakukan oleh dinas ya. Sudah, ya, itu sudah masuk. Dan tadi persoalan tentang pupuk yang selama ini jadi persoalan petani di Kudus, tentunya kita harus melihat pandangan dari pihak masyarakat. Nah, di sini Pak Waisnur yang kebetulan berkecimpung dalam kelompok petani yang sekarang diminta dipercayai untuk memimpin lembaga pertanian di pimpinan cabang NU Kudus. Pak Wais bisa memberi gambaran sejauh mana selama ini sebelum Ranperda ini muncul persoalan-persoalan yang dialami petani, sehingga selama ini terkesan dinas hanya menjalankan fungsi dari kewenangan pusat, tapi tidak ada terobosan-terobosan, sehingga petani-petani ini menjadi agak beban. Saya harus bagaimana, apalagi ketika gagal panen. Nah, sejauh mana selama ini itu bisa antisipasi? Kita ngomong tentang perda, itu yang paling disikapi, dicermati oleh petani adalah perda ini pemanfaatnya siapa. Itu yang. Jadi setelah kita lihat mengenai topik ya, kita kan ingin buat perda perlindungan petani, sehingga dari arah sini petani pun paham bahwa ini perda ini akan dipakai untuk melindungi kami. Lalu bentuknya apa kira-kira perlindungan yang diberikan kepada kami, gitu kan? Nah, untuk ini kami coba ada beberapa hal yang dikritisi ya dari perda itu. Yang pertama dari sisi mengingat itu Ranperda ini lebih banyak menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Itu catatan yang pertama. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Cipta Kerja ini mau dibilang sah ya sudah sah, tapi dibilang masih ngambang ya memang masih di awang-awang karena masih dalam proses judicial review, kemudian ada peraturan di bawahnya itu ya. Saya khawatir kalau misalnya Ranperda ini nanti menjadi perda yang mendasarkan diri kepada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian judicial review itu dikabulkan. Itu mungkin ya Pak Nur ya, itu hanya maaf ya, ini saya potong karena kajian hukum ya. Di situ Undang-Undang kita itu hanya salah satu dari nomenklatur untuk Ranperda ini. Iya. Nah, ini kami berharap ini menjadi pertimbangan juga kalau misalnya itu nanti ada catatan dari kita. Iya. Yang kedua itu di sini memasukkan perubahan iklim. Ya. Jadi kalau sudah bicara tentang perubahan iklim, ini istilahnya bukan memanfaatkan sumber daya di poin-poin pasal-pasal sumber daya alam, tapi ada sumber daya agraria. Dan ini juga sesungguhnya agak mengkhawatirkan juga ya. Kita dulu tahun 2009 itu pernah menghadiri sidang PBB di Thailand itu yang didemo oleh tahun 2009 ya. Kebetulan dari Indonesia itu Pak Menteri waktu itu Hatta Rajasa.
itu yang terjadi itu carbon trading. Jadi carbon trading ya. Perubahan iklim itu ya sama dengan carbon trading. Tetapi carbon trading itu dari sisi hasil trading yang dimanfaatkan itu ya bukan untuk yang punya karbon ya, yang sumber karbon itu memang bahasan tersendiri lah dalam ini. Nah, saya khawatir juga perubahan iklim ini sesuatu yang nanti butuh diskusi panjang ya. Nanti perubahan iklim itu kan dimulai dari reboisasi, penanaman dan segala macam lah. Ya, artinya dari hulu ke hilir. Ya, dari sisi apa ya? Petani itu memang bisa dipacu untuk bagaimana berperan supaya perubahan iklim itu bisa kita nikmati dengan baik. Tapi di sisi lain sebab-sebab perubahan iklim kan juga harus diantisipasi. Kita sampai dengan ini, mohon maaf, Indonesia itu kan tapi perubahan iklim kan sangat tetap diperlukan dalam proses dimasukkan dalam rancangan perda ini, Pak. Nah, kalau itu memang menjadi dimasukkan, maka poin-poin yang Pak wujud dari bunyi pasal-pasal itu benar harus muncul. Ya. Kemudian yang terkait dengan ini, tadi Pak Nur ini menyebut tentang jaminan sosial itu belum cair ketika ada bencana. Ternyata setelah kita amati di dalam mengingat dan lain sebagainya itu belum memasukkan undang-undang tentang jaminan sosial. Sudah ada kan? Sudah ada. Undang-undang nomor 40 lembaran di itu pasal asuransi tentang asuransi. Kita sudah pasal 25. Ya, pasal 25. Maaf ya betul. Sudah ada. Yang belum ada itu tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Itu Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, padahal itu terkait dengan ada kalimat perubahan iklim itu tadi. Kemudian yang berikutnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan itu juga belum disimpulkan. Padahal petani itu nanamnya kan mesti di sawah. Sawahnya belum dan itu belum ada bunyi yang seperti itu dia. Ini sekedar masukan aja nanti. Saya juga rodok melu isin kalau misalnya undang-undang ini disahkan orang disahkan saya ikut ada tangan apalagi pansusnya. Ya menarik yang dikatakan oleh Pak Rois tentang tadi. Ada catatan lain? Oh masih banyak. Masih banyak. Mungkin Iya. gini, biar tidak istilahnya beberapa hal yang perlu saya ingin Iya. ditanggapi oleh Bu Dewi itu adalah tentang tadi persoalan ganti rugi tadi. Asuransi. Ya, asuransi. Sejauh mana sebenarnya kemarin itu sudah bisa dilakukan oleh dinas, walaupun dalam perdanya ini tidak ada. Iya. Sebenarnya program asuransi ini kita ada alokasi Bapak dari alokasi APBN dan APBD provinsi. Memang APBD kabupaten nanti setelah ranperda ini ya kita nanti bisa memunculkan yang dari APBD kabupaten. Ya. Kemarin memang tahun 2020 ini kita memang dampak perubahan iklim terutama banjir ini banyak sekali sehingga dari lahan-lahan petani kita banyak sekali yang terkena dampak banjir ini sehingga kami berupaya kemarin 2 tahapan untuk bantuan benih ke pusat dan alhamdulillah itu sudah clear semuanya. Luasannya hampir 3.500 hektar bantuan benih. Kemudian kita juga memfasilitasi kompanisasi. Kemudian kita bersurat kepada pusat. Alhamdulillah Kudus mendapatkan 10 pompa air yang pompa besar 6E. Itu dialokasikan di daerah yang terdampak itu. Iya, dialokasikan. Kalau yang pompa air itu merupakan pengelolaan brigade dari dinas Pak, sehingga tidak hibah itu. Kalau kelompok memang
melaksanakan pompanisasi untuk membuang air dari sawah itu, kita pinjami pompa itu. Nah, Akan tetapi tetap swadaya. Menarik Pak Nur, itu tentang konteks bagaimana regulasinya. Nah, walaupun rapor belum muncul, kemarin sudah dilakukan, itu memang Dewan bisa memberi kesempatan kepada eksekutif untuk melaksanakan program itu, atau harus berkoordinasi dengan komisi terkait. Jadi gini, kebetulan kami di Komisi B yang dari di bidang pertanian. Ya. Jadi di dalam riset kami beberapa daerah yang rentan banjir itu memang pasca banjir itu tidak kerugian mereka yang signifikan itu akan berlarut, mereka akan mengalami kerugian. Memang ada tindakan-tindakan yang real, terutama adalah dari Dinas Pertanian untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa membantu para petani. Ini yang belum, maaf, kita harus membedakan antara saya katakan asuransi tadi. Ya, asuransi itu yang saya inginkan di dalam pola pikir kami itu adalah kalau kita menanam padi sekian hektar, ya, dengan jaminan dengan biaya yang telah kita lakukan dengan funding atau dengan pihak swasta maupun pihak yang kita rajut untuk menjadikan MOU di dalam pertanian, ini mereka mungkin jaminan yang utuh. Ini penafsiran kami, ya, penafsiran kami. Kedepannya kayak gitu Mas Haji. Bukan kalau dinas terkait, daerah, provinsi maupun Kementerian Pertanian itu kan sudah dari APBD, APBN, ya, baik itu dana pasca banjir, dana bencana, itu kan ada. Namun di sisi lain, di dalam pasal yang sudah kami catat di sini mengenai asuransi, itu di dalam penafsiran kami, ini para petani yang ada di Kudus ini yang mempunyai kartu petani, ini mereka betul-betul diharapkan mampu untuk mengikuti asuransi. Sebetulnya gini Pak Roy, Ini menarik gitu. Iya, keluhan yang utama, yang istilahnya perlu ya, kita eksplor itu adalah apakah hanya dua hal itu yang sekarang selama ini menjadi persoalan petani, baik pada tataran asuransi yang memang harus ke depan, harus dikelola dengan baik dan juga harus dimunculkan. Terus juga menyangkut tadi pupuk dan database, ya, itu nanti Ibu Dewi bisa melihat apakah memang dinas itu punya database lengkap atau tidak, atau ada persoalan sebetulnya Pak, lahan misalkan. Iya, ini menarik ini Mas Agus. Lahan juga persoalan tersendiri ya. Kita tahu hosing itu memakan lahan pertanian. Begini, kita penting juga untuk hitung-hitung anggaran. Maaf ya Bu ya. Kita hitung-hitung anggaran. Betul sekali. Sampai dengan masa sekarang ini, Pemda melalui dinas terkait mau tidak mau setiap tahun pasti bikin anggaran. Anggaran itu adalah untuk bantuan-bantuan, kemudian termasuk jaminan sosial. Nah, kenapa jaminan sosial itu dicadangkan? Karena ada prediksi, ada perkiraan kalau petani dapat diduga dan diyakini kalau MT yang akan datang itu gagal karena ada bencana. Nah, sekarang bagaimana kalau kita Antisipasinya? Iya, antisipasi. Bentuknya kita meniru di negara lain tidak apa-apa. Di contoh begini, kita memang perlu mengkaji sebab-sebab kegagalan petani bisa panen dengan baik. Itu selain karena faktor alam, itu apa? Nah, di negara lain itu begini, mohon maaf Bu. Ya, contoh ya. Contoh itu yang saya lihat di Korea Selatan ya. Misalnya ada hamparan tanah seluas 25 hektar ya Bu ya. Atau 50 hektar, apalagi kok lebih di sebuah perdukuhan gitu. Di situ pasti dibangun dua bangunan. Dua bangunan itu apa? Dua bangunan yang satu untuk laborat. Di laborat situ piranti penelitian tanaman, hama dan seterusnya itu lengkap. Nah, ini tadi terkait Pak Nur yang pendidikan dan pelatihan itu. Lalu petani
secara bebas boleh berkonsultasi kepada tenaga-tenaga penunggu dari laboratorium yang kalau di sini semacam rumah sakit itu ada insinyurnya, ada profesornya bahkan, dan itu yang menggaji pemerintah. Dengan demikian maka rekrutmen lulusan pertanian bisa lebih banyak itu. Bayangin kalau dia wilayah kayak gitu. Nah, yang memang apa nah, lalu yang kolom yang satu kan ada 2 ruangan tadi. Itu jelas mulai penelitian tanaman, mulai bibit dan seterusnya komplit lah. Kolom yang satu karena di sana itu kan iklim nampak. Pada musim iklim kalau bulan ya September sampai Februari lah kira-kira itu. Di sana nggak bisa tanam. Bapak-bapak itu diberi fasilitas boleh kerja ke pabrik selama musim dingin. Setelah musim dingin selesai kembali ke sawah. Lalu ibu-ibu gimana? Ibu-ibu ikut latihan keterampilan ibu. Jadi kalau yang pengen keterampilan memasak ya latihan di situ, latihan kerajian tangan ya di situ. Lalu yang punya anak gimana? Di situ ada playgroup, ada petani juga, di sana ada sudah profesi ya Pak. Ya kalau jumlah lahan sama saja. Mau bilang Korea Selatan sama Indonesia tetap luas Indonesia. Tapi maksudnya adalah keseriusan. Lalu yang ketiga ini fasilitas yang di Indonesia itu apalagi Kudus ya mungkin sangat sulit. Di sana itu saya ada teman punya tanah kalau di sini ya 1,5 kotak 2000 meter lah ditanami kembang itu dapat fasilitas kredit kalau di sini 45 juta Bu. Lalu ngangsurnya gimana? Ngangsurnya itu ada tenggang waktu 5 tahun baru mulai ngangsur. Kembali artinya gini. Nah, itu kan jaminan sosial seperti itu. Saya melihat gini, fungsi dari dinas sebagai katalisator. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nur bahwa penyuluh pertanian itu selama ini kan sudah ada. Sejauh mana sih sebenarnya peran mereka? Apakah sebetulnya hanya proses, maaf ya, sebuah pekerjaan yang istilahnya ya, daripada tidak maaf ya. Terus yang kedua adalah jarang ketemu dengan petani. Malah yang ditemui itu mungkin bakul-bakul di warung sambil ngopi, sambil hanya tanya lahannya ini berapa dan sebagainya. Ini menyangkut juga ini Bu Dewi harus dikutip sini database kita punya enggak tentang lahan petani dan juga petani kita. Jangan-jangan petani ini maaf ya itu hanya karena ya orang tuanya punya lahan. Kalau nggak ada yang garap itu bagaimana kan gitu. Nah yang tadi contoh menarik itu kan ternyata berbeda petani di luar. Gimana Bu Dewi ini peran dari dinas pertanian? Ya, terima kasih Mas Haji. Sangat menarik sekali diskusi kita. Semakin lama malah semakin gayeng Pak Rois. Pak Rois cerita banyak di Korea, Pak. Iya. Pengennya seperti itu. Betapa kalau petani Indonesia seperti itu. Betul sekali. Teman-teman kami yang ada di lapangan PPL itu mereka itu melaksanakan ya pemberdayaan kepada petani karena mereka harus menyampaikan alih teknologi, bagaimana budidaya yang baik, dan juga sekarang kan kita sudah artinya dalam pengelolaan budidaya pertanian banyak sekali kita yang sudah menggunakan alsintan itu teman-teman kita di lapangan itu sudah melakukan itu. Akan tetapi memang ini dari sisi kuantitasnya, dari sisi teman-teman kita dengan desa binaan itu artinya belum proporsional. Apalagi kita yang ada itu penyuluh pertanian lapangan, kita juga belum punya POPT, petugas organisme pengganggu tanaman. Ya, kita hanya ada petugas POPT itu dari provinsi. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita karena kita berbudidaya tidak hanya menanam saja, tapi kalau tadi ada dampak perubahan iklim sehingga di sana ada hama penyakit, itu perlu kita kendalikan. Kemudian yang mengenai database itu kita sekarang
sistem yang ada di Kementan itu semuanya sudah berada di dalam sistem, di dalam elektronik sistem, sehingga seperti ERDKK tadi sudah memuat berapa jumlah petani kita. Kita mempunyai jumlah petani sekitar 44.588 petani. Ini ada siapa ini memang. Iya, jumlah petani kita. Kemudian database luas lahan. Database luas lahan kita sudah punya data identifikasi lahan pertanian. Kita posisi berada di 20.406 hektar. Di Kudus itu ada 20.406 hektar yang tersebar di 9 kecamatan tentunya. Itu, dan setiap kecamatan itu pun kita sudah punya petanya, di mana lahan pertanian itu ada, itu kita sudah punya database seperti itu. Sehingga kalau database ini semuanya kita sudah masuk sistem. Iya. Dan ini memang ketika database sudah muncul, dan perlindungan kepada petani juga memang sudah mulai diinisiasi. Ini memang yang memang kita lihat itu, Pak Nur ya, itu banyak contoh, misalkan selama ini itu kelompok-kelompok itu hanya, maaf ya, istilahnya ketika dapat bantuan dari pemerintah, baik itu alat pertanian dan sebagainya, itu proses untuk edukasi bagaimana pemeliharaan itu sebetulnya juga katakanlah sulit. Nah, sebetulnya di sini proses pengawasan yang dilakukan dalam oleh pihak legislatif, komisi terkait ya, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian ini, bagaimana monitoring evaluasi ini berjalan. Jadi selama ini bagaimana proses itu bisa istilahnya diterima oleh petani. Ketika peluang-peluang tadi misalkan ada dataran yang memang itu penting untuk dikembangkan ini. Sejauh mana peran dari komisi terkait dalam hal ini, Pak Nur? Kita akan selalu berkoordinasi dalam sini untuk di dalam bantuan atau pendampingan. Itu jelas sampaikan tadi Bu Dewi bahwa di setiap kecamatan itu ada yang namanya penyuluh, tenaga penyuluh, yang anggaran itu sudah dianggarkan APBN dan APBD juga. Jadi kita harus bagian-bagian. Dan ini pun kerja daripada penyuluh, memang mereka selalu mendampingi, mendata, dan mereka akan terjun di masing-masing kecamatan. Ya, kalau kita bagaimanapun juga secara monitor, ya bagaimana mereka akan memberikan pelayanan seperti Pak Rois tadi menyampaikan bahwa sebagai rumah sakitnya ya penyuluh tadi. Penyuluh itu tenaga insinyur yang tidak jauh dari Kudus, ya memang asli Kudus Bu Dewi ya, semuanya asli Kudus, dan mereka tahu peta Kudus. Karena yang ditaruh di kecamatan itu hampir rata-rata putra daerah. Ini satu katanya rumah sakit petani. Ini saya katakan rumah sakit petani, karena di masing-masing kecamatan ini sudah mempunyai namanya tenaga pendidik. Tentang masalah adanya kami bagaimana untuk sistem monitoring kami memang apapun yang ada di dalam APBN yang akan digelontorkan di Kudus ini kan sudah tertuang di dalam rencana dan segalanya. Apapun bantuan yang dilakukan mereka ini harus jelas. Kami setelah dari Bu Dewi yang memberikan ke sana, kami sebagai orang yang untuk memonitoring, kami memang minta database di sini, petani yang mana, kelompoknya yang mana. Jadi kadang tanpa pengaturan dinas terkait kami akan turun sendiri, asalkan kami menerima database yang menerima tersebut. Hal ini tentunya para petani-petani memang di sini kan dibutuhkan kelompok. Tapi kadang petani mereka tidak sadar ingin dijadikan kelompok ini kadang masih punya paradigma yang lama. Mereka nggak mau dijadikan sebuah kelompok. Sebetulnya kelompok itu kan luar biasa, lebih strategi, tidak hanya individu. Namun kadang para petani ini masih enggan. Mereka dengan kehadiran teman-teman penyuluh jadikan kelompok petani apa itu masih
Dan proses raperda ini masih kita godok, masih kita kemarin sudah kita rapi giring bagi seluruh dari universitas, dari UMK, dari para petani, dari seluruh mitra kami yang juga yang punya pupuk Pak Nadia, kita undang semuanya sebagai elemen, kita undang semuanya, para petani, para kapoktan, dan kita undang bersama dengan kita sajikan draft raperda ini. Banyak sekali masukan-masukan yang diantaranya yang kemarin dilakukan berdiri dengan tim kami, bahwa mereka memang yang diinginkan adalah tentang pelayanan pupuk satu itu, yang kedua tentang adanya pencairan, tentang adanya asuransi yang muncul yang terjadi hanya musibah, yang ketiga tentang adanya perlindungan para petani tentang adanya bantuan-bantuan mungkin Al-Sintan maupun yang lain ini, dan pendampingan tentunya. Pendampingan mereka tidak ingin ditambah, tidak hanya satu kecamatan, hanya satu Pak Nadia. Mungkin dengan munculnya butuh pendampingan ini nanti akan menambah tadi masukannya Pak Rois, insinyur-insinyur kita yang masih banyak nganggur yang di masyarakat yang belum bisa terakomodir, kita masih membuat peluang bagi mereka. Syukur-syukur di Kudus ini satu desa satu penyuluh. Nah, ini akan lebih manfaat, lebih indah, walaupun kita menggaji mereka lewat APBD yang dilewatkan dari Dinas Pertanian. Kalau kita butuh desa itu kan yang pertanian dan 120, kita hanya baru sedia 9 orang. Masih banyak sekali insinyur yang nganggur yang butuh kita rangkul untuk membesarkan para petani. Tinggal kita di daerah komitmen enggak pemerintah daerah untuk bermitra dengan para petani. Tidak hanya sebagai kebersihan saja yang mereka bersihkan, tapi itu loh penyuluh-penyuluh petani butuh dokter-dokter yang spesialis memanfaatkan putra daerah yang mempunyai insinyur. Kita rangkul, kita ini insya Allah Pak Nardi dan kami Komisi B akan hal ini mengawal ini. Syukur-syukur hal ini akan terwujud di tahun anggaran 2023. Konklusi dimulai dari Bu Dewi. Sebetulnya dari proses pembahasan ini target kepada petani apa dalam konteks raperda? Target kami dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan petani, yang pertama petani-petani kita yang di Kudus ini tadi sarana prasarananya di dalam budidaya petaninya itu dapat terpenuhi, sehingga tadi perlindungan petani dan juga pemberdayaannya di dalam ada pelatihan sehingga nanti petani kita akan meningkat di dalam peningkatan produksinya, dan juga perlindungan petani, karena selama ini perlindungan kan kita ada di dalam anggaran pusat dan provinsi, APBD belum, sehingga itu perlu, dan juga di pasca panennya, dan pasca panennya itu kita arahnya ke sana sehingga petani setelah memproduksi juga pasca panennya di dalam segi harga komoditas yang telah diproduksi ini menjadi juga terlindungi. Ya, semoga ini kan sebuah cita-cita, sebuah harapan. Semoga apa yang kita diskusikan di sini ini nanti bisa dinikmati oleh petani sebagaimana adanya. Yang kedua, memang perlu ditegaskan yang dimaksud kata perlindungan kepada petani itu macam mana? Perlindungan biar tetap begitu atau perlindungan yang bagaimana? Karena ini harusnya kita kan punya undang-undang UUPA ya Pak ya, UUPA tahun 60 itu ya. Tapi yang sampai sekarang masih belum diapa-apain, sehingga jumlah luasan lahan dengan jumlah petani tadi yang diatur oleh Bu itu kan kalau dibagi kan, kalau misalnya satu keluarga terdiri dari 4 anak saja, siapa betah jadi petani kan, itu kira-kira jawabnya. Saya kira itu. Sebetulnya kalau kita ambil kesimpulan, kita tarik, satu adalah masalah pupuk.
pupuk dikendalikan sedemikian rupa tidak ada yang menyalahgunakan pupuk. Yang kedua tentang pasca panen. Pasca panen ini perlu ada bagaimana menangani hasil produksi pertanian yang mudah busuk dan lemah di dalam hierarki perjalanan tata niaganya itu. Kalau dimungkinkan, mohon maaf Pak DPR yang terhormat, dimungkinkan ada semacam kemarin itu BUMD Pak, yang menangani bukan hanya padi saja, palawija dan buah-buahan. Saya tertarik dengan Pak Rois. Sebetulnya memang ini ada dua hal. Di sisi lain peningkatan gizi, diversifikasi makanan, dan yang kedua adalah menampung dari produk pertanian, bukan beras, non beras. Ini bisa harganya layak. Yang ketiga tadi tentang asuransi, ini penting, harus cetok. Kalau tidak cetok nanti jadi permasalahan. Sebetulnya hanya itu. Jadi saya mematur pada Pak DPR terhormat, dimungkinkan ada itu BUMD di tingkat kabupaten. Yang saya tertarik sekali Pak Dr. Jadi itu kalau bisa setiap desa ada satu penyuluh. Maksudnya itu kan untuk kelengkapan, ada babinsa, terus ada itu Babin Kantimas. Alangkah baiknya kalau satu desa, bidan desa ada. Yang tidak ada untuk penyuluh desa, satu desa satu. Bapak-bapak, Ibu, dalam diskusi Tajuk Rakyat kali ini, karena waktu, memang beberapa poin yang bisa kita sampaikan kepada warga Kudus bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas tentang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dan harapan kita adalah bagaimana petani Kudus ke depan lebih mandiri, lebih mampu meningkatkan perannya bagi peningkatan pendapatan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Tadi poin-poin penting yang perlu kita harapkan bisa, mohon maaf, ini juga ada wakil rakyat kita, Pak Nur Hadi, beberapa poin yang penting. Tadi juga catatan dari Bapak Kepala Dinas tentang perlunya persoalan pupuk ini tidak menjadi bumerang di setiap musim tanam petani, istilahnya persoalan yang selalu menjadi beban di masyarakat. Yang kedua adalah ke depan perlu memang harus ada badan usaha milik daerah yang mampu memandirikan petani. Tentunya seperti apa? Dan kita harapkan rekan-rekan penyuluh pertanian itu lebih banyak. Jadi satu penyuluh satu desa, tidak hanya satu produk satu desa, tapi penyuluhnya juga. Tapi betul-betul harus perannya betul-betul untuk petani. Jangan hanya untuk tempat jagongan kan gitu kan, paguyuban baru nanti kan gitu. Dan yang terakhir yang menarik adalah kita berharap Raperda yang dalam waktu dekat ini akan menjadi perda mampu menjawab persoalan-persoalan petani di Kudus dan petani di Kudus lebih sejahtera. Tentunya itu ya Pak Rois, ditutup dengan doa kan gitu kan. Doa untuk bersama, bukan kita doa di sini enggak, tapi doa untuk petani kita. Terima kasih kepada Pak Nadi selaku Kepala Dinas telah rawuh di Tajuk Rakyat. Pak Nur Hadi sebagai Wakil Ketua Komisi B, Ibu Dewi dari Kabit Tanaman dan Perkebunan, Pak Isnur dari Lembaga Pertanian NU. Kita berharap petani di NU juga semakin berdaya untuk kedepannya. Terima kasih para pemirsa atas waktu dalam mengikuti Tajuk Rakyat kali ini, dan akan ketemu di lain tema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.